Hai guys, selamat datang di channel Kompiang Aditya. Welcome back to Reart, Reaction of Art. Reaksi kali ini kita akan mereaksi tentang seni patung guys ya. Kita mereaksikan beberapa hasil karya patung yang tidak sesuai dengan budgetnya guys. Oke guys, kalian penasaran gimana bentuk-bentuk patung yang tidak sesuai dengan budgetnya? Sebelum lanjut, apabila kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya ketinggalan video dari aku guys. Oke guys, ini dia videonya. Oke guys, sekarang kita akan tonton videonya lewat YouTube ya, karena ini video rangkumannya itu ada di YouTube. Kita akan cari tahu gimana sih bentuk patung yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah benar tidak sesuai? Ayo kita cek guys, kita reaksi bareng-bareng ya. Ini videonya di-upload oleh akun yang namanya Infonesia guys ya, pada 2 tahun lalu. Tugu kontroversial. Tugu atau kita bilang di sini adalah monumen guys ya, bentuk patung monumen. Belakangan menjadi kontroversi di masyarakat. Pasalnya, pembangunan artwork sepeda itu menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah. Meskipun dana itu sendiri disebut-sebut bukan dari kantong APBD DKI Jakarta. Namun, kontroversi pembangunan tugu bukan hanya sekali terjadi di Indonesia. Ada beberapa proyek pembangunan tugu yang disoroti masyarakat lantaran bentuk dan anggarannya yang dinilai tidak sesuai. Oke guys, di sini ternyata yang menjadi masalahnya itu yang dilihat oleh masyarakat dari bentuk dan anggarannya itu tidak sesuai guys. Lantas tugu apa saja yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum deretan pembangunan tugu kontroversial di Indonesia. Tugu Pamulang. Tugu Pamulang di Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Pasalnya Oke, yang pertama adalah tugu yang ada di Pamulang guys. Kalau kita lihat dari awal tadi itu aku kira itu kayak tendon air guys ya, tempat penampungan air di atas ya. Ternyata ini tugu tersebut guys. Dinilai berbentuk aneh dan tidak sesuai dengan desain awal. Bentuknya berupa rangka besi seperti tabung setinggi sekitar 10 meter yang di atasnya terdapat kubah. Tidak ada ornamen atau hiasan apapun pada tugu yang disebut-sebut merupakan ciri khas kawasan Pamulang itu. Pada rancangan awal, tugu tersebut berbentuk heksagon dengan kubah kecil. Oke guys, kita lihat di sini dari rancangannya awalnya. Rancangannya pasti bagus banget guys. Rancangannya bagus ya. Bentuknya itu heksagonal, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 bentuk sisi. Dimana persisinya itu ada ditutupi dia guys, kayak ada besi-besinya gitu. Di atasnya emang bentuknya kubah ya. Sama bentuknya bagian atas aja kubah. Yang lainnya beda banget guys ya. Terdapat pula ornamen yang menghiasi tiang-tiang tugunya. Tugu tersebut banjir hujatan masyarakat. Bahkan ada yang menyebutkan seperti toran air. Atas hal itu, Kepala Dinas PUPR Banten menjelaskan, tugu tersebut dirancang sejak tahun 2017 dan mulai dibangun pada tahun 2018. Anggaran yang dikucurkan untuk membuat Tugu Pamulang senilai 300 juta rupiah, termasuk taman dan trotoar di bundaran Pamulang. Setelah pembangunan rampung, ada sejumlah pihak yang mengkritisi tugu tersebut, mulai dari DPRD hingga pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Dinas PUPR menganggarkan sebesar 200 juta rupiah untuk merenovasinya pada tahun 2020. Namun, rencana perbaikan tugu akhirnya tertunda akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap anggaran. Oke guys, ternyata ini desainnya tuh dibuat dari tahun 2017 sampai 2018 dengan diberi dana 300 juta untuk membuat desain yang awal. Kayaknya kalau dari dilihat dengan desain megah seperti itu, dengan isi taman di bawahnya, kayaknya kalau menurutku agak kurang dananya ya. Tapi kalau seperti ini benar-benar jauh dari 300 juta guys. Kalau bentuknya seperti tendon air gini. Nah dia. Nah, kalau 300 juta seperti ini sangat jauh sekali. Ini paling sekian juta aja ya. Kita beli besi dan dilas saja guys. Dan tidak gini, dan juga taman di bawahnya itu hancur guys, nggak bagus ya. Di bawahnya kita lihat tamannya juga tidak bagus. Dengan harga segitu benar-benar tidak bagus sekali. Tahun 2020 mau dirubah, tapi gara-gara COVID nggak bisa. Mungkin sekarang gimana ya keadaannya ya? Oke, kita lihat tadi tugu di Pamulang ya. Tugu Pamulang. Nanti kita akan lihat ya.
dipakai di 2023 nih apakah sudah berubah atau belum? Bener-bener hancur guys, bener-bener nggak sesuai ekspektasi ya. Oh guys, lihat dalamnya cuma besi-besi rangka gitu aja guys, bener-bener tak kena naik. A few moments later. Untuk Tugu Pamulang tadi setelah kita lihat di tahun 2023 sudah bagus ya, sudah rupanya seperti ini ya, sudah sesuai lah dengan sesuai dengan rancangannya. Aku dari awal tadi jauh banget guys ya. Tugu Tol Madiun. Bentuk Tugu Tol Madiun yang berada di persimpangan Susun sedang ramai dibicarakan di media sosial karena bentuknya yang disebut mirip Palu Arit. Palu Arit adalah logo dari Partai Komunis Indonesia yang sudah dibubarkan pada dekade 1960 silam. Namun, Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol Madiun membantah tugu di simpang susun gerbang tol itu adalah logo Palu Arit. Oke, kalau dibilang seperti logo Palu Arit, sekilas memang bagian yang lengkungnya ini yang mirip gitu ya. Tapi palunya nggak ada, kan ini seperti yang ke atas. Jangan sama-samakan lah. Jasa Marga mengatakan Tugu Tol Madiun itu adalah logo perusahaan pengelola jalan bebas hambatan tersebut. Guys. Tugu ikonik. Kan ikonnya kayak gitu, jadi ada seperti jalan gitu guys ya. Bukan itu menggambarkan logo perusahaan yang berfungsi sebagai branding perusahaan serta diharapkan sebagai penanda bagi pemakai jalan yang belum mengetahui akses gerbang tol Madiun. Kalau masalah yang tugu ya monumennya ini sih nggak ke dana ya, tapi karena kontroversi mirip seperti logo Palu Arit. Nah karena apa? Karena netizen di sana itu kurang literasi, kurang melihat bentuk logo dari Jasa Marga itu seperti apa guys. Oke, maka dari itu kita harus perbanyak literasi dulu ya sebelum komentar supaya nggak salah nanti kita malah komentar. Tugu Gading Kartonyono. Tugu Kartonyono baru di Ngawi, Jawa Timur menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Kabupaten Ngawi. Pasalnya, tugu yang berbentuk 7 buah gading yang salah satunya berwarna emas itu tidak sesuai perencanaan awal, baik dari segi desain maupun ukuran. Masyarakat juga menyoroti anggaran yang digunakan untuk membangun tugu tersebut karena menghabiskan dana sekitar 3,1 miliar rupiah. Terkait anggaran. Oke guys, kalau dilihat tadi tubuhnya bagus bentuknya ya, tetapi dilihat dari anggarannya yang 3 miliar, wow. Apa emasnya ini dari emasnya ini emas asli bisa jadi harganya segitu mahal ya? Bukannya merendahkan seni ya, tapi dengan harga segitu itu nggak bener worth it guys ya. Dengan bentuknya yang tidak besar juga. Ketua Komisi 4 DPRD Ngawi Slamet Rianto menjelaskan angka 3,1 miliar tersebut sangat realistis dengan perincian 700 juta untuk tugu gadingnya, 480 juta untuk mechanical engineering, serta 1,65 miliar untuk pelebaran jalan, pengaspalan, drainase, pemunduran traffic light, serta pajak 10%. Ternyata 3 miliar itu bukan untuk patungnya aja, bener guys ya. Isi pelebaran jalan, isi untuk ada mesinnya ternyata guys. Berarti ini worth it ya kalau misalkan bukan 3 miliar untuk patungnya aja ya. Tugu gadingnya ini harganya 700 juta guys. 700 juta. Oke, kalau melihat karya seni, desainnya mungkin mahal ya. Karena membuat desainnya bentuknya seperti ini itu sulit juga. Dari bentuknya ini adalah bentuk patung yang non figuratif guys, yaitu bentuknya yang tidak seperti yang ada di nyata-nyata ya, dan pasti ada artinya di sini. Oke, nggak terlalu ya. Untuk mechanical engineering, karena isi pelebaran jalan itu mahal guys. Aku kira tugunya aja 3 miliar ya di Ngawi. Patung Gajah Mungkur. Astaga. Kalau kalian melihat patung ini, apa yang pertama kalian tangkap guys? Kalau ini bentuknya aneh banget guys ya, nggak seperti gajah ya. Bentuknya ya abstrak guys. Ini patung non figuratif ya, bentuk abstrak. Ternak baru berbentuk patung Gajah Mungkur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi sorotan warganet dan masyarakat luas. Pasalnya, landmark yang bentuknya tidak seperti gajah itu menghabiskan anggaran 1 miliar rupiah.
Biaya tersebut berasal dari Corporate Social Responsibility PT Petrokimia Gresik. Sementara untuk penggunaannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Gresik. Sejatinya patung Gajah Mungkur mengambil replika dari patung di rumah Gajah Mungkur di Jalan Nyai Ageng, Arem-Arem. Di halaman rumah megah bergaya kolonial itu berdiri sebuah patung gajah yang menghadap rumah dan membelakangi atau memungkuri jalan. Namun gajah serupa yang dibuat oleh Pemkab Gresik ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Tidak sedikit juga warga yang menilai patung tersebut justru berbentuk aneh. Patung itu masih memperlihatkan bentuk gajah karena masih ada penampakan belalainya. Namun gajah berwarna abu-abu itu polos, tak ada mata, telinga, ekor, dan gading. Oke guys, bener-bener nggak sesuai dengan budgetnya ya. Apalagi patungnya ini kan bentuk patungnya. Oke guys, bentuk patungnya ini bener-bener abstrak ya, non figuratif. Dimana ini kalau belalainya kita hilangkan, ini nggak kayak gajah guys. Untungnya ada belalainya ini ya, bentuk belalai, dan kita masih menganggapnya seperti gajah. Bener-bener nggak worth it yang ini guys. 1 miliar dengan bentukan ini terbuat dari semen aja guys, dari semen dengan cetakan selesai, dan ini bisa dibawa kemana aja. Astaga, bener-bener ini pasti sisa uangnya ini untuk Diko. Oke guys, ini udah ada 4 ya. Sekarang kita ke yang viral saat ini, yaitu patung Soekarno yang bentuk wajahnya bener-bener nggak mirip, dimana dengan anggaran biaya 500 juta guys. Kita cari dulu ya. Oke guys, sekarang kita coba lihat patung Soekarno yang sedang viral yang ada di Banyuasin ini ya. Aku lihatnya di Kompas TV guys. Anggaran APBD sebesar 500 juta rupiah yang dibangun di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi polemik karena dinilai tidak mirip dan mendapat kritikan. Inilah penampakan patung Presiden pertama Soekarno yang berada di kawasan. Oke guys, kalau kita jenis patung kita pelajari, ya ini patungnya figuratif dengan posisi yaitu freestanding ya. Patung Soekarno yang mengacungkan jari ke atas. Tapi ya aku lihat di sini yang jadi salah fokusnya adalah wajahnya guys. Kalau dilihat wajahnya ini, kalian tahu nggak Pak Augah guys? Ya Pak Augah yang di laptop si Unyil itu ya, mirip mukanya seperti itu guys ya. Nggak ada miripnya sama Soekarno. Banyuasin, Sumatera Selatan. Patung sang proklamator ini menuai polemik warga karena dinilai tidak memiliki kemiripan wajah dengan presiden dan pertama. Juga bentuk anatomi tubuhnya itu nggak gini guys, yang nggak bagus. Dari kaki ke atas agak sedikit cebol patungnya guys. RI Soekarno. Pembangunan patung ini pun menghabiskan dana APBD Banyuasin yang fantastis, mencapai 500 juta rupiah. Ya guys, dari close up ya. Aduh, ini benar-benar bukan tukang yang profesional guys. Kita lihat bentuk alisnya aja kayak gini guys, kayak alisnya kayak Shinchan, tanya nggak ada realisnya itu sayu, hidungnya itu pesek guys. Pembuatan patung Soekarno yang dibangun APBD ke Dinas PUTR Banyuasin senilai 500 juta rupiah dinyatakan banyak pihak tidak mirip. Karena menuai polemik, saat ini kondisi patung sudah ditutupi terpal. Dinas PUTR Banyuasin meminta pihak ketiga yang membuat patung Soekarno di Bung Karno Sports Center, Kabupaten Banyuasin, segera melakukan perbaikan atau dibuat baru. Nah, ini guys, kita benar-benar review sekarang ya. Ini kan jenis patungnya itu dengan cara seperti biasa, patungnya ini kan dibuat rangka dulu. Setelah itu ditumpuk-tumpuk menggunakan semen, dibentuk ya, diukir. Jadi ini masih bisa diperbaiki bagian wajahnya ya. Bisa dibenarkan lagi, dicarilah benar-benar seniman di sana guys ya. Cari benar-benar seniman, jangan asal-asalan. Karena kita lihat banyak banget patung-patung yang benar-benar nggak mirip guys. Kalau ini kan ini untuk negara, untuk ikonnya dari di sana yang ada di Banyuasin adalah gini tentang Soekarno. Jadi cari seniman yang benar-benar mengampu di bidangnya, yang benar-benar hebat di bidangnya guys ya. Kalau ini udah pasti abal-abal guys. Entah ini yang nyari dari pemerintahnya atau gimana. Itulah caranya kita untuk agar mendapatkan karya seni yang mantap. Jadi benar-benar yang terakhir nih nggak worth it banget 500 juta. Bisa cari seniman yang lebih baik lagi di sana ya. Pasti ada seniman yang luar biasa di Sumatera Selatan.
Oke guys, mungkin segitu aja reaction kita hari ini. Kita sudah mereaksikan ada 5 jenis patung yang ada tidak sesuai anggaran, ada yang menjadi kontroversi. Nah, itulah kita sebagai pengapresiasi di jalan ya, karena banyak banget patung-patung yang tidak sesuai. Ayo kita apresiasi bareng-bareng. Karena menurut aku, patung yang ada di jalan-jalan itu lebih baik patungnya yang figuratif dan realis guys. Karena kebanyakan orang-orang awam tuh nggak ngerti dengan patung yang bentuknya itu non-figuratif. Yang bentuknya yang abstrak, itu tidak akan banyak yang mengerti guys. Yes, sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Supaya nggak ketinggalan video reaction lainnya. Kira-kira kita akan mereaksi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!